sempat membuat cemas hingga khawatir lantaran sebagian besar keluarga Hermansyah terpapar COVID-19. Akhirnya, kini mereka pun bisa sedikit bernafas lega. Putri kecil Anang Hermansyah dan Ashanty Arsy Adara Musicia Nur Hermansyah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Seperti apa kebahagiaan Arsy yang histeris sambil berlari keluar kamar isolasi saat menghirup udara segar. Dan seperti apa pula kerinduan Arsy yang kini hanya bisa melihat sang bunda tercinta Ashanty dari kejauhan. COVID-19 memang bukan penyakit biasa. Tak sekadar membuat orang harus menjalani isolasi, namun demi sembuh dari penyakit tersebut, imun tubuh pun harus dijaga dengan ketat. Lantas, benarkah Ashanty harus mengkonsumsi banyak obat-obatan demi kesembuhan dirinya? Dan seperti apa pula bentuk perhatian Atta Halilintar untuk calon istrinya Aurel yang kini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah? Di balik rencana pernikahan yang akan digelar pada 21 Maret 2021, Atta Halilintar kini harus berjuang sendiri demi persiapan pernikahan berjalan dengan baik. Namun benarkah melihat Aurel yang masih terpapar COVID-19 dan belum sembuh, pernikahan terancam diundur? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semenjak pertengahan Februari kemarin, kecemasan dan rasa khawatir memang sedang melingkupi keluarga besar Hermansyah. Ashanty dan ketiga anak-anaknya, Aurel, Azriel, dan Arsy, memang harus menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19. Tak hanya itu, Ashanty pun sempat dilarikan ke rumah sakit hingga menjalani perawatan intensif lantaran kondisinya sempat ngedrop. Namun kini, usai kondisinya membaik, Ashanty pun telah kembali ke rumah untuk kembali menjalani isolasi mandiri. Dan setelah selama ini dirundung kesedihan, kabar bahagia pun akhirnya datang dari keluarga Anang Hermansyah, di mana si kecil Arsy, putri cantik Anang dan Ashanty, kini telah sembuh dan dinyatakan negatif dari COVID-19. Lantas seperti apa momen bahagia Arsy yang bisa keluar kamar isolasi untuk memeluk keluarga tercinta Anang dan Arsyah? Ya, aku dengar baru Arsy yang negatif. Yang lain aku belum dapat kabar. Yang penting kan doa, yang penting support, itu yang penting. Luapan kerinduan Arsy yang ditumpahkan ketika dirinya telah sembuh dari COVID hingga semua orang yang dijumpainya pun ia peluk erat-erat memang sungguh mengharukan. Rasa bahagia pun tumpah lantaran momen kesembuhan keluarga Anang Hermansyah itu memang sangatlah ditunggu-tunggu oleh keluarga dan karyawan-karyawan Anang Ashanty. Bahkan, Arsy pun tampak gembira ria melakukan kegiatan bersama sang ayah dan adiknya Arsyah seperti saat makan, bermain bersama, hingga menjalani sholat berjamaah. Mudah-mudahan COVID yang terutama, karena ini menyangkut buat kita semua, itu aja dulu bisa diatasi dengan baik. Dan mudah-mudahan pemerintah juga memiliki kemampuan menyelesaikan dengan baik.
kita semua bergotong royong bersama-sama bagaimana menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Sakit memang tak ada yang tahu. Namun kesembuhan tentunya menjadi hal yang dinanti agar bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Demi memberi semangat untuk sembuh, seperti apa perhatian Atta kepada Aurel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, Ashanty, Aurel, dan juga Azriel hingga kini memang masih dinyatakan positif COVID-19. Meski begitu, baik Ashanty dan kedua anak-anaknya itu memang tak pernah menyerah dalam berjuang melawan virus berbahaya itu. Tak hanya support dari keluarga, Ashanty pun berjuang semaksimal mungkin untuk segera sembuh hingga ia pun memperlihatkan banyaknya obat-obatan yang ia konsumsi. Lalu seperti apa Ashanty yang masih menjalani isolasi mandiri yang harus menahan rindunya memeluk Arsy dan Arsya? Seperti apa Ashanty saat ia hanya bisa menahan sedihnya melihat anak bungsunya Arsya di balik kaca? Itu obat-obatan aku selama aku lagi COVID. Aku udah semua coba sampai aku udah menemukan yang paling bagus. Aku tiap hari kumur ini di tenggorokan yang bawang putih yang garlic ini juga. Ini ngebantu banget sampai bisa sehat. Pengen makan daging ya? Iya. Bakar-bakar. Kangen, alhamdulillah kita udah sehat ya. Mudah-mudahan negatif ya nak. Ya, Arsya, Arsya itu bunda. Ya Allah, nggak boleh sayang, sebentar lagi ya, sabar lagi. Mau nangis, aku kangen. Karena Arsy udah sehat, Arsy udah aku bolehin keluar dari kamar isolasi, tapi dia nggak boleh masuk lagi. Biar adiknya semua nggak kena. Ya pastilah drop ya maksudnya. Makanya kita bilang pokoknya ingatnya tuh harus kita ya mensupport lah, bantu mensupport, mendoakan biar tidak lama-lama gitu. Ini kan insya Allah sembuh gitu. Karena mereka juga masih pada muda-muda ya Mbak ya. Kan maksudnya secara physically harusnya lebih kuat. Harus yakin di dokter bahwa ayo sembuh, usahakan jangan panik. Maksudnya kalaupun harus di aturan dokter harus apa begitu. Jadi pasti udah tahu lah step-stepnya. Kalau Ashanty udah pasti banyak yang memberitahu gitu, pasti banyak yang mensupport juga harus step-stepnya harus apa. Cuman mungkin besok-besok kan karena dia kan juga ada autoimun kan, jadi harus lebih hati-hati lagi. Mudah-mudahan COVID yang terutama, karena ini menyangkut buat kita semua, itu aja dulu bisa diatasi dengan baik. Dan mudah-mudahan pemerintah juga memiliki kemampuan menyelesaikan dengan baik. Kita semua bergotong royong bersama-sama bagaimana menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Bersamaan dengan sang bunda Ashanty dan adik laki-lakinya Azriel, Aurel memang masih harus menjalani isolasi mandiri. Sebagai calon suami Aurel, Atta mengaku kangen dengan calon istrinya yang kini tengah sakit hingga ia pun berupaya menjenguk Aurel di rumahnya untuk memberikan semangat dalam masa penyembuhan. Bahkan tak sekedar menjenguk, beberapa waktu lalu Atta pun terlihat membawa banyak bingkisan untuk Aurel dan keluarganya. Seperti buah-buahan, kado, hingga buket bunga berwarna ungu spesial untuk Aurel. Aurel tak bisa menyimpan rasa bahagianya ketika menerima sikat buket bunga berwarna ungu hingga jam tangan berwarna emas kembaran dengan jam tangan milik Atta. Lantas, seperti apa kondisi Aurel kini? Kita dikasih bunga juga, kita dikasih bunga
Aski udah langsung buka. Aku di sini doang emang. Nggak boleh masuk. Alhamdulillah katanya CT-nya udah tinggi. Bisa jalan ya. Alhamdulillah CT-nya udah tinggi, menuju kesembuhan ya. Udah seger sih ya. Sebelumnya kan kalau di foto video tuh lemas. Kemarin tuh udah segar, udah menunjukkan ini ya apa kabar baik lah. Udah seneng, udah bisa ketawa. Aku tiap hari kan teleponan, videoan. Cuman ini kan penyakit yang kita nggak bisa jenguk terus gitu loh. Ini tuh penyakit yang kita malah harus berjarak. Apalagi Aurel katanya bentar lagi mau punya acara besar. Nah itu gimana tuh? Mudahan aja lah, nggak lama-lama sakitnya ya. Kebersamaan, tidak bertemu tidak masalah, tapi doa sampai. Bahwa doa itu penting. Biarkan Tuhan yang nanti yang menjaga kita setelah kita mengikhtiarkan usaha ini. Jadwal pernikahan sudah dekat. Atta mau tak mau harus berjuang sendiri mempersiapkan pernikahannya. Benarkah pernikahan terancam diundur jika Aurel masih tak kunjung sembuh? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Momen sakral yang dinantikan memang tinggal menunggu hitungan minggu. Namun, sakit yang dialami Aurel hingga kini belum dapat dipastikan kapan Aurel akan sembuh. Ya, hari bahagia Atta Halilintar dan Aurel yang sudah mereka rencanakan pada 21 Maret 2021 mendatang memang sudah di depan mata. Namun, memasuki bulan Maret ini, kondisi Aurel Hermansyah justru masih dinyatakan positif COVID-19. Lalu, benarkah tak hanya Aurel, keluarga Atta di Malaysia pun kini dikabarkan tengah sakit? Dan seperti apa pula Atta yang berjuang sendiri mempersiapkan persiapan pernikahannya yang sudah berjalan 70% itu? Manusia juga sakit juga tuh, lagi sakit. Dia lagi berobat juga, jadi nggak bisa juga tuh. Iya, berobat yang nggak boleh sampai kena juga, karena kalau kena bahaya banget. Jadi emang lagi sibuk banyak berobat di luar negeri sih. Persiapan kalau menurut aku sih udah 70% lah. 70% lah ya. 70% kita menyiapkan segalanya karena ini nggak gampang ya. Kalau aku nggak nyari masjid, nggak nyari tempat segala macam, nunggu dia sembuh malah dia kasihan. Nanti waktunya mepet, nggak ada yang nyiapin, bingung. Kalau aku sih persiapan udah gila-gilaan ya, dari segi izin, surat, pengurusan dan lain-lain. Aku sekarang harus namanya tag team lah. Kalau di pasangan itu kalau satunya lagi ada halangan, yang satunya harus membackup pasangannya. Mereka tuh, nah itu kemarin sempat mikir juga. Makanya sebenarnya masih survei semua sih ini. GBK tuh kan bisa ada lamaran, akad, ada resepsi 1, resepsi 2, resepsi 3. Jadi nggak tahu nih lokasi-lokasinya kan masih harus dicari semua. Yang pasti sih ini akad dulu sih. Masih dalam pengurusan sih, gimana izin-izinnya dan lain-lain. Yang pasti kan kenapa aku cari masjidnya gede, karena aku maunya social distance banget. Kalau masjidnya kecil kan akan dalam satu ruangan kecil, ngelingkup kecil. Dan nanti kalau aku bikin juga harus swab dulu, harus jaga jarak. Sekarang kan yang penting kita akad. Nanti yang GBK kan rencananya di bulan itu. Lagi perizinan semuanya, pokoknya aku lagi perizinan. Makasih ya, Kak. Doakan, pokoknya doakan dia. Halangan dan rintangan memang tak ada yang tahu. Rencana indah pernikahan yang sedang dipersiapkan tiba-tiba saja harus terganjal dengan cobaan, yakni sang calon pengantin wanita yang terpapar COVID-19 hingga persiapan pernikahan yang dijadwalkan pun tidak berjalan mulus. Melihat rencana pernikahannya yang harus melalui ujian berat, nyatanya Atta yang akan menjadi calon suami Aurel justru tegar menghadapinya. Lantas, melihat Aurel yang tak kunjung sembuh, benarkah pernikahan terancam diundur?
kalau aku sih tergantung sembuhnya, akunya nggak tahu kan. Itu cuman Tuhan yang bisa menentukan kapan dia sembuh. Misalnya besok sembuh, mungkin bisa tuh tanggal 21 lewat dikit. Tapi kalau lewatnya lama, dia kan harus ngukur baju, harus nyiapin dan lain-lain. Bisa jadi undur seminggu atau tapi aku belum tahu, belum mau kasih tahu tanggalnya ya, karena nanti takutnya janji-janji kan ini semua kehendak yang di atas. Aku nggak nyangka sekarang dulu nikahan bisa kayak orang tua tuh ada sama kita, ini di negara kita, pasangan kita semua bisa. Ini semuanya kan serba sulit sekarang ya. Jadi memang jangan harap juga pernikahan yang normal seperti bulan-bulan biasanya, jangan harap. Jadi ini memang pernikahan pandemi itu nggak ada yang normal. Tadinya kan nggak ada COVID ya, jadi dari tanggal kita bilang itu 1 bulan 2 minggu, insya Allah tanggal yang bagus lah. Harapannya memang buat teman-teman yang mungkin sudah tahu cerita Aurel Atta, mereka ingin melangsungkan perjalanan yang lebih jauh, lebih hebat menurut aku. Didoakan mungkin buat keluarga Atta pun sama-sama mendoakan bersama-sama. Mudah-mudahan perjalanan ini bisa terlangsung dengan baik karena niat mereka berdua adalah niat yang sangat baik untuk dijalankan dengan baik. Mudah-mudahan juga fans-fans Atta, fans-fans Aurel, fans keluarga The Hermansyah, pun keluarga The Halilintar, mudah-mudahan bisa mendoakan bersama-sama bisa berjalan dengan baik. Dengan keadaan yang emergensi ini, kita mendoakan apapun doa kalian itu sangat berguna buat mereka berdua. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.